pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pada pukul 20.00 WITA. Saya Dimitri Marvis Setiawan dari Divisi 10 3. Kementerian PUPR meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan air baku bagi warga Jakarta dan melarang penggunaan air tanah. Kementerian PUPR menyatakan bahwa penggunaan air tanah secara terus-menerus akan berdampak pada permukaan muka tanah pada DKI Jakarta. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta membuat regulasi terkait dengan penggunaan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah. Menurut Firdaus Ali, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu membuat regulasi terkait hal tersebut, karena pada tahun 2007, regulasi sudah tersusun. Sekarang, hanya perlu mencari bagaimana cara mengeksekusi regulasi tersebut. Apakah akan efektif? Sudah bisa dikatakan akan sangat efektif. Ada 4 faktor yang menyebabkan muka tanah menurun. Yang pertama yaitu tanah masih relatif muda yang menyebabkan konsolidasi atau pemadatan alam. Kedua, gerak-getaran bumi juga membaratkan tanah. Ketiga, adalah beban di atas permukaan tanah, baik itu beban statis seperti bangunan-bangunan tinggi maupun beban dinamis seperti kendaraan-kendaraan yang melewati jalan-jalan di ibu kota. Dan yang keempat, karena faktor ekstraksi air tanah dalam yang berlebihan. Dari keempat faktor itu, ketiga faktor pertama memang tidak bisa diabaikan. Tetapi, faktor keempat, yaitu ekstraksi air tanah, dapat kita kendalikan. Seperti Meksiko, Tokyo, Yokohama, Bangkok, Manila, berhasil mengendalikan permukaan tanahnya, karena mereka betul-betul mengendalikan ekstraksi air tanah dalam dan melarang sama sekali ekstraksi air tanah dalam. Potensi bahaya dari sumur bor adalah eksploitasi yang besar dari air tanah sehingga menimbulkan rongga besar di perut bumi. Rongga ini tercipta akibat berkurangnya air tanah lebih cepat dari pengisian kembali. Maka air tanah yang sudah disedot oleh sumur bor sedapat mungkin dikembalikan dengan volume yang sama ke dalam tanah. Cara paling efektif mempertahankan volume air tanah adalah mengurangi aliran air hujan langsung menuju laut. Ada banyak cara untuk menahan air hujan agar tidak langsung menuju laut, seperti mengaplikasikan sumur resapan di setiap rumah warga untuk mencegah aliran air hujan langsung menuju laut, dan membuat sebanyak mungkin lubang biopori. Lubang biopori teruji efektif membantu peresapan air ke dalam tanah. Manfaatnya akan bertambah jika lubang biopori ini diisi dengan pupuk kompos yang tentu dapat meningkatkan unsur hara tanah yang baik bagi lahan pertanian. Salah satu solusi yang paling bermanfaat adalah menggalakkan tanaman bambu secara masif. Tanaman bambu adalah spons alami untuk menangkap sekaligus menahan air hujan, menghijaukan tanah, mendatangkan manfaat ekonomi sekaligus meminimalisir efek merusak dari bencana gempa bumi. Baik, itu saja untuk Headline News pada malam ini. Saksikan juga sesaat lagi bahwa murid-murid SMA dari sekolah di Kabupaten Badung memberikan suatu kejutan untuk guru-guru. Nama saya Dimitri Marvis Setiawan dari Divisi 10 MIPA 3. Tim Liputan MIPA TV.